Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita punya topik yang agak beda nih. Sesuatu yang biasanya kita, gimana ya, hindari mungkin, yaitu kesalahan. Kesalahan. Menarik. Sering dianggap negatif ya? Betul. Nah, kita mau fokus ke bab 15 dari materi yang ada, judulnya Nilai dari Sebuah Kesalahan. Siap nih kita lihat kenapa kesandung itu malah bisa jadi berharga. Siap dong. Justru ini penting banget buat dipahami. Oke, jadi misi kita kali ini, bongkar kenapa sih kesalahan itu bukan cuma ya batu sandungan aja, tapi justru bisa jadi bahan bakar penting buat ngasah intuisi kita, gut feel kita gitu. Insting ya. Bagaimana pengalaman salah langkah itu malah jadi guru terbaik gitu kan? Persis. Pernah nggak sih Anda kepikiran, jangan-jangan salah itu bukan tanda stop, tapi malah kayak petunjuk arah baru buat lebih paham diri sendiri gitu? Bisa jadi potensi tersembunyinya itu yang mau kita gali ya. Yuklah, kita mulai dari cerita bisnis yang kayaknya banyak yang tahu deh. Ron Johnson, Oh, Ron Johnson. yang dari Apple Store itu kan, Iya, betul. otak di balik Apple Store, terus sukses juga ditarget sama strategi Tarzai-nya itu, keren banget kan rekam jejaknya? Keren banget. Terus dia jadi CEO JCPenney. Nah, itu dia. Ekspektasinya kan tinggi banget ya. Tapi, kurang dari 18 bulan, dia udah dipecat aja. Cepet banget ya, apa yang salah emangnya? Ini nih yang di sumber disebut contoh klasik arogansi situasional. Suksesnya di tempat lama itu, bikin dia kayak agak buta sama kondisi baru di JCPenney. Konteksnya beda banget. Arogansi situasional. Jadi merasa formulanya pasti berhasil di mana aja gitu ya. Sama toko yang dibikin terbuka kayak di Apple itu. Sukses kan itu di Apple sama Target? Di sana iya. Tapi di JCPenney, bencana. Pelanggan setianya kan udah terbiasa tuh berburu kupon, nunggu diskon. Mereka jadi bingung, asing. Penjualan anjlok parah. Wow, jadi kesalahannya fatal ya? Fatal buat karirnya di sana. Tapi ini jadi studi kasus penting gimana pentingnya memahami konteks. Apalagi kalau kita ngandelin intuisi yang kebentuk dari pengalaman sebelumnya. Nggak bisa dipukul rata ternyata. Persis. Dan cerita Johnson ini langsung nyambung ke inti bab 15. Kesalahan, bahkan yang gede sekalipun, itu bukan cacat. Tapi bagian esensial dari proses ngasah insting. Bagian esensial ya, bukan sesuatu yang harus dihindari mati-matian. Juga, kata Huang nih, pentingnya memahami jenis-jenis kesalahan yang pasti bakal terjadi di industri yang geraknya cepat. Nah, kesalahan inilah yang bantu kita bangun dan perbaiki apa yang disebut skema, mental model, sama prototypes. Tunggu. Skema, mental models, prototypes, kedengarannya agak teknis nih. Maksudnya apa tuh sederhananya? Oke. Gampangnya gini aja. Anggap ini kayak peta mental di otak kita. Peta mental. Iya, skema itu kayak folder umum. Misalnya, ini situasi bisnis, ini lagi ngobrol santai. Kategori besar lah. Oke, folder. Terus? Mental models itu pemahaman kita soal gimana cara kerjanya di dalam folder itu. Contoh, kalau harga naik, biasanya permintaan turun di folder bisnis. Cara kerja spesifiknya ya? Betul. Nah, prototypes itu contoh ideal atau gambaran tipikal dalam kategori itu. Kayak pemimpin yang baik tuh kayak gini nih. Oke, contoh ideal. Terus hubungannya sama kesalahan tadi? Nah, setiap kali kita bikin kesalahan, misalnya salah nilai orang atau prediksi pasar meleset, itu kayak kita update paksa peta mental kita tadi, dipaksa revisi. Oh, jadi petanya diupdate gitu ya? Iya, peta kita jadi lebih akurat, lebih detail, lebih pas sama kenyataan. Jadi pas kita salah, kita tuh sebenarnya lagi ngalibrasi insting kita. Lagi disetting ulang biar lebih presisi. Jadi kayak latihan beban buat otak ya? Biar petanya makin akurat. Oke, paham sekarang. Nah, bab 15 ini kan bedain dua jenis kesalahan utama nih. Intrapersonal sama interpersonal. Kita bahas yang pertama dulu ya, kesalahan intrapersonal. Silahkan, yang berkaitan sama diri sendiri ini ya. Betul. Ini jenis kesalahan yang hubungannya sama diri kita. Penilaian internal yang keliru, pilihan pribadi yang nggak pas, atau tindakan yang sebenarnya kurang cocok buat kita. Contohnya kayak gimana tuh? Yang paling umum mungkin, ngambil kerjaan kebanyakan sampai kewalahan. Sampai burnout. Itu kan kesalahan menilai kapasitas diri sendiri. Oh iya, sering kejadian itu. Nah, kesalahan kayak gitu, meskipun bikin stres ya, tapi kan maksa kita buat evaluasi ulang. Batas kemampuan gue di mana sih? Belajar prioritas.
Kadang yang paling susah, belajar bilang enggak. Bener banget. Belajar bilang nggak itu skill tersendiri. Iya kan? Terus sumber kita juga cerita soal dilema para pendiri bisnis. Ada yang nyesel udah mulai bisnisnya karena ternyata nggak cocok sama jiwanya. Tapi ada juga yang sebaliknya, nyesel nggak mulai pas ada kesempatan. Jadi bingung kan, kapan waktu yang tepat? Nah, itu pertanyaan $1 juta ya. Ada kutipan menarik nih dari pendiri Farm Girl Flowers. Dia bilang gini, ada sesuatu dalam diri saya yang bilang, saya tidak bisa tidak memulai ini, saya harus. Keren ya? Wah, kuat banget ya dorongan internalnya. Iya. Ini nunjukin kalau kesalahan intrapersonal itu sering muncul pas kita abaikan suara hati, nilai-nilai terdalam kita, atau ya sejarah pribadi kita. Penting banget buat kenal apa yang benar-benar gue banget. Setuju. Dan buat bantu nyelarasin antara ide sama diri sendiri ini, biar nggak salah langkah secara intrapersonal, bab 15 nawarin satu latihan yang menurut saya cukup jitu. Kayak filter pribadi gitu. Latihan, gimana tuh caranya? Gini langkah-langkahnya. Pertama, brainstorming ide tanpa sensor. Kasih waktu buat diri sendiri, bisa beberapa hari, seminggu mungkin. Tulis aja semua ide bisnis, produk, layanan, apapun yang kepikiran. Jangan diedit, jangan disensor dulu. Lepasin aja semua. Oke, ditulis semua ya. Kedua, kenali non-negotiable Anda. Di buku catatan lain, nah ini penting, tulis semua karakteristik atau batasan pribadi Anda yang relevan sama kerjaan atau bisnis, harus jujur banget sama diri sendiri. Contohnya kayak gimana tuh batasan pribadi? Misalnya, saya nggak suka ngatur banyak orang. Waktu buat keluarga itu penting banget, nggak bisa diganggu-gugat. Saya anti banget sama pemasaran model X. Atau pokoknya saya cuma mau kerja 8 jam sehari. Tulis ini tanpa mikirin daftar ide yang tadi ya, fokus ke diri sendiri aja. Apa sih yang penting buat Anda? Oke, jadi kita bikin daftar aturan main pribadi gitu ya. Betul. Terus langkah ketiga, ini bagian paling krusial. Penyaringan kejam. Waduh, kejam. Iya, harus tega. Ambil daftar ide Anda tadi, terus sandingkan sama daftar non-negotiable Anda. Coret tanpa ampun setiap ide yang melanggar satu saja dari parameter pribadi Anda itu. Satu aja udah dicoret. Satu aja. Ide sebagus apapun kedengarannya, kalau nggak cocok sama aturan main pribadi Anda, buang. Harus rela. Berat juga ya nyoret ide bagus. Berat tapi perlu. Nah, langkah keempat, lihat hasil akhirnya. Kalau Anda beneran kejam di langkah ketiga, biasanya yang tersisa cuma sedikit ide. Mungkin 3-5. Tinggal sedikit ya. Iya. Nah, inilah ide-ide yang paling Anda banget, yang paling layak buat dieksplorasi lebih jauh. Latihan ini maksa Anda melihat potensi kesalahan, ide bagus tapi bukan buat Anda, sebelum Anda terlanjur keluar banyak waktu dan energi. Fokusnya ke kepuasan jangka panjang, bukan cuma potensi sesaat. Wah, latihan penyaringan ide ini kedengarannya kejam tapi masuk akal banget ya, biar nggak salah jalan gitu. Oke, itu tadi soal kesalahan sama diri sendiri. Sekarang kita pindah yuk ke kesalahan interpersonal. Nah, ini kayaknya lebih sering kita alami nih. Pasti. Interaksi sama orang lain kan kompleks ya? Iya, ini kesalahan yang terjadi dalam hubungan kita sama orang lain. Bisa karena kita salah baca niat orang, terlalu cepat ngejudge, atau malah sebaliknya, kita yang jadi korban penilaian keliru orang lain. Betul. Sumber kita bilang, jenis kesalahan ini, ya meskipun kadang nyakitin hati ya, tapi ini guru terbaik soal kepercayaan, empati, sama baca bahasa tubuh sosial. Jadi kayak dipaksa belajar gitu ya. Dipaksa meninjau asumsi dan bias kita sendiri. Nah, ada cerita si Cam di bab 15 yang kayaknya pas banget buat nggambarin ini. Oh iya, cerita Cam. Gimana tuh ceritanya? Ya, kisah Cam ini contoh bagus gimana pengalaman pahit dalam interaksi bisa jadi batu asah yang luar biasa buat kebijaksanaan. Jadi si Cam ini awalnya punya posisi oke banget. Direktur senior di Yayasan Keluarga Besar. Terkenal, dihormati. Kerjanya ngapain tuh? Ngelola dana donasi jutaan dolar, jaringannya luas banget pastinya. Dan dia emang tipe orang yang senang ketemu orang, bangun koneksi gitu. Oke, social butterfly gitu ya. Bisa dibilang gitu. Terus suatu hari, dia mutusin keluar buat ngejar proyek impiannya sendiri. Nah, dengan PD-nya, dia mulai hubungi beberapa kontak lamanya. Orang-orang yang dia anggap hubungannya baik buat cerita soal ide barunya ini. Wajar dong ya, manfaatin jaringan? Wajar. Salah satunya seorang wanita yang dulu sering banget dia bantu lelat dana hibah yang lumayan besar. Cam ini nganggap wanita ini udah kayak teman deket, bukan cuma kolega. Oke. Terus gimana? Cam kirim email personal.
cerita soal proyek barunya, ngajak diskusi gitu. Nggak dibales? Nggak dibalas. Enggak. Beberapa minggu lewat, dia kirim email susulan. Sopan kok. Sebulan kemudian, masih sepi juga. Akhirnya, dia kirim email ketiga. Baru deh dibales. Akhirnya dibalas juga. Tapi balasannya itu dingin banget. Cuma dikasih link Calendly, tahu kan aplikasi buat jadwal meeting? Oh iya tahu. Sama pesan singkat, mari ketemu 30 menit. Di bulan Februari ya, kalau sudah nggak terlalu sibuk. Padahal waktu itu bulan Juli. Hah? Februari? Itu kan 5 bulan lagi. Buat 30 menit. Iya, 5 bulan nunggu buat ngobrol 30 menit, itu nyelekit banget pasti rasanya. Ouch. Itu sih keterlaluan ya. Betul. Seketika itu, Cam langsung klik. Sadar dia, ternyata banyak persahabatan yang dia bangun selama ini tuh sifatnya transaksional banget. Maksudnya transaksional gimana? Ya hubungan itu ada karena posisinya dia yang megang dana hibah itu. Bukan karena dirinya sebagai Cam. Begitu posisinya hilang, ya udah, hubungannya nguap gitu aja. Wah, pahit banget ya kenyataannya. Pahit banget. Tapi, kata sumber kita, pengalaman ini meskipun awalnya bikin sakit hati, jadi katalisator yang luar biasa buat Cam. Persepsinya soal orang jadi jauh lebih tajam. Kemampuannya baca motif orang, kebijaksanaannya, itu meningkat kesat. Jadi ada hikmahnya juga ya. Ada banget. Lucunya nih, beberapa waktu kemudian, setelah Cam berhasil bangkit lagi, dapat posisi berpengaruh lagi di bidang lain, wanita yang sama ini hubungin dia lagi. Oh ya, Ngapain? kali ini nadanya manis banget. Minta waktu buat ngobrol. Cam cuekin email pertamanya. Pas email kedua datang, baru Cam balas. Singkat tapi nusuk banget. Gimana balasannya? Dia bilang gini, saya tidak melupakan Anda. Saya hanya tidak lupa bahwa Anda telah melupakan saya. Wow, dalam banget, elegan tapi tegas ya. Pelajaran yang mahal tapi berharga banget ini. Sangat berharga. Cam sendiri nyimpulin pelajarannya pakai analogi bagus yang dikutip di sumber. Dia bilang, ngembangin intuisi itu kayak belajar skateboard. Belajar skateboard? Gimana tuh? Kita harus jatuh beberapa kali biar jago, katanya. Jadi, bahkan pas saya salah nilai orang atau keputusan terkait mereka, sebenarnya saya lagi ngelatih insting saya. Jadi jatuh itu bagian dari prosesnya ya? Iya, selama insting saya jadi lebih baik karenanya, dia bilang. Ya, setimpal. Kesalahan interpersonal itu ya emang nggak enak sih, tapi itu kayak sparring partner yang efektif buat ngasah intuisi sosial kita. Cerita kami ini benar-benar nunjukin ya gimana pengalaman salah tebak soal orang itu bisa jadi bahan bakar buat tumbuh. Nah, ini nyambung nih ke alat praktis lain dari bab 15 buat ngelola dampak negatif dari kesalahan secara umum, yaitu pakai aturan 80-20. Iya, aturan 80-20. Tapi ini bukan Pareto kayak di produktivitas ya. Bukan ya, maksudnya gimana? Ini lebih ke kerangka berpikir buat nerima kenyataan aja sih, bahwa ya nggak semua hal bakal jalan mulus. Aturan 80-20 buat kesalahan, ini cara kerjanya gini. Gimana tuh? Pertama, akui realitas. Sadar dan terima aja kalau sebagian kecil, anggaplah 20% gitu ya, angka kasar aja, dari upaya kita, interaksi kita, keputusan kita, mungkin bakal berakhir salah atau nggak sesuai harapan. Jadi terima aja kalau bakal ada yang gagal gitu? Terima kalau itu normal, bukan berarti kita gagal total sebagai pribadi. Jangan ngejar kesempurnaan 100% yang emang mustahil. Oke, jadi realistis aja ya. Terus? Kedua, masukkan ke keranjang 20%. Pas sebuah kejadian-kejadian nih, coba secara mental masukin kejadian itu ke keranjang imajiner 20% Anda. Keranjang 20%? Iya, ini bantu ngurangin pukulan emosionalnya. Anggap aja ini ongkos belajar atau biaya tak terhindarkan dari kita berani nyobah dan hidup di dunia yang emang nggak pasti ini. Tunggu sebentar. Kalau kita masukin ke keranjang 20%, apa itu artinya kita jadi pasrah gitu aja? Atau jadi permisif sama kesalahan? Bukannya kita harus tetap usaha maksimal ya? Nah, pertanyaan bagus itu. Ini bukan soal pasrah atau nurunin standar, sama sekali bukan. Ini lebih soal ngelola reaksi kita pas kesalahan itu kejadian, biar nggak terlalu larut. Oh, ngelola reaksinya ya, bukan nerima kesalahannya gitu aja. Betul, keranjang 20% itu buat ngeredam kekecewaan berlebihan atau nyalahin diri sendiri yang nggak perlu. Nah, setelah emosi agak stabil, baru masuk langkah ketiga, analisis sistematis postmortem. Postmortem, kayak otopsi gitu. Haha, iya istilahnya gitu. Jangan cuma dimasukin keranjang terus dilupain. Tapi ditinjau kesalahannya secara objektif.
tanya, konteksnya apa sih tadi? Urutan kejadiannya gimana? Faktor apa aja yang ngaruh? Nah, di sini penting banget buat ngenalin apa yang sumber sebut prompts sama priors. Nah, ini lagi nih, prompts sama priors. Apalagi tuh? Gampangnya, prompts itu pemicu dari luar pas kejadian. Misalnya, ada email mendesak, tekanan waktu, atau omongan orang lain, sesuatu dari luar diri kita. Oke, pemicu eksternal. Terus priors. Priors itu bagasi dari dalam diri kita yang kita bawa pas itu. Pengalaman masa lalu, keyakinan kita, asumsi-asumsi kita, bahkan kondisi emosi kita pas ngambil keputusan itu. Jadi faktor internal ya. Pengalaman, mood gitu. Iya, dengan ngidentifikasi ini kita bisa lihat, oh ternyata celah berpikir gue di sini nih. Kenapa gue bisa salah langkah? Oke, jadi dianalisis mendalam ya. Terus habis dianalisis? Keempat, reframing jadi peluang. Proses analisis tadi otomatis bantu kita buat bingkai ulang kesalahannya. Bukan lagi jadi aib atau kegagalan, tapi jadi data, informasi berharga. Jadi data ya? Iya, ini ngebangun ketahanan mental, resilience, bisa mancing kreativitas juga, karena kita jadi mikir cara lain kan, dan yang penting ngurangin arogansi situasional tadi. Jadi ingat kalau sukses di satu tempat belum tentu rumusnya sama di tempat lain. Oke, masuk akal. Ada lagi langkahnya? Ada lagi. Kelima ini opsional sih, tapi banyak yang ngerasa ngebantu. Batasi waktu galau. Secara sadar, kasih diri Anda batas waktu buat merasa kecewa atau bete. Dikasih batas waktu, gimana tuh? Misalnya bilang ke diri sendiri, oke, gue boleh kesel soal ini selama 2 jam. Atau hari ini gue boleh ngerasa down. Tapi setelah waktu itu habis, paksa diri buat fokus ke solusi atau pelajarannya. Biar nggak gejebak kelamaan dalam penyesalan. Menarik juga ya tekniknya. Biar nggak berlarut-larut. Betul. Terakhir, keenam, cari pola. Seiring waktu, coba lihat lagi isi keranjang 20% Anda itu. Ada pola yang sama nggak? Jenis kesalahan apa sih yang sering keulang? Di situasi kayak gimana biasanya terjadi? Oh, jadi dilihat polanya ya, dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Iya, nemuin pola ini krusial banget buat penyesuaian ke depannya. Nah, gagal dengan baik, artinya gagal, belajar cepat dari situ, terus adaptasi, itu kunci utama buat ngasah intuisi jangka panjang menurut bab 15 ini. Jadi, kesimpulan dari bab 15 ini kuat banget ya. Intinya, jangan takut salah. Jangan fobia sama kesalahan. Anggap aja mereka itu kayak sensor data yang lagi ngasih umpan balik. Umpan balik buat kalibrasi ulang kompas internal kita ya, intuisi kita itu. Betul. Saya jadi ingat kutipan dari aktris Mary Tyler Moore yang ada di Sumber. Dia bilang, Anda tidak bisa berani jika Anda hanya mengalami hal-hal indah. Dalam ya, pesannya jelas banget. Berani ambil resiko salah, itu ya bagian dari keberanian buat tumbuh. Tepat sekali. Rangkuman utamanya yaitu, kesalahan mau yang sifatnya intrapersonal ke diri sendiri atau interpersonal sama orang lain, itu ibaratnya pupuk kandang terbaik buat intuisi kita. Pupuk kandang ya. Iya, begitu kita berhenti lihat itu sebagai kegagalan personal dan mulai nganggap itu sebagai data, terus kita analisis secara sistematis kayak pakai latihan 80-20 tadi, kita jadi belajar bedain mana sih yang beneran penting, mana yang kita kira penting tapi ternyata nggak juga, dan mana yang nilainya itu tergantung banget sama konteks. Situasional gitu ya. Iya, inilah proses menuju kebijaksanaan praktis, yang lahirnya ya dari pengalaman nyata, termasuk pengalaman kita pernah keliru. Jadi jangan buang data berharga dari kesalahan Anda. Pelajari itu. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, kami mau ajak Anda buat merenung sebentar nih. Coba deh ingat-ingat lagi kesalahan terakhir yang Anda buat. Bisa keputusan kecil, bisa langkah besar yang meleset. Renungkan sejenak ya. Iya. Setelah dengar pembahasan ini, coba lihat kesalahan itu bukan sebagai beban atau aib, tapi sebagai laporan intelijen yang baru aja Anda terima. Tentang diri Anda atau tentang dunia di sekitar Anda. Pelajaran spesifik apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda tarik dari sana buat mempertajam kompas intuisi Anda di kesempatan berikutnya. Coba pikirkan ya. Sampai jumpa di sesi bedah sumber selanjutnya.